Nasihat untuk hidup dalam damai, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan janganlah mengutuk. Bersukacitalah dan dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. I love you Tuhan Yesus, kehendakmu nyata. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah ke tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakmu. Aku serahkan semua itu ke dalam tangan pengasihanmu Bapa. Kalau saudara-saudaraku mempergunakan kuasa kegelapan di tempat ini, Bapa, Engkau adalah tempat, Engkau adalah pembalasannya. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jikalau ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau luar biasa. Oh haleluya. Ya itu soal tadi firman Tuhan. Ya saya minta maaf saudara-saudaraku, saking senangnya aku ingin menikmati firman Tuhan sampai aku lupa untuk salam-salam kepada saudara-saudaraku. Shalom Elohim kepada Bunda P atau Bunda Maria atau Ratu Esther yang sementara tak lama lagi akan melahirkan Immanuel, Raja Damai, yang akan Raja Damai yang tak lama lagi akan lahir. Kita sekarang ini menanti kedatangannya. Saudara-saudaraku, kita bersukacita, kita memuji-muji Tuhan, kita bersorak-sorak seperti para malaikat-malaikat, bertepuk tangan, bersorak-sorai untuk menyambut kedatangan Tuhan. Shalom Elohim kepada saudara-saudaraku, para malaikat-malaikat, para panglima-panglima dan jenderal-jenderal Bapak Yahweh dan para bala tentaranya. Shalom Elohim kepada kedua Nabi Henok dan Elia, dan kepada pasukan 77 dan para saksi-saksi Bapak Yahweh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya Tuhan memelihara kita semua, kiranya Tuhan menguasai kita semua dan memberkati kita di dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita pakai sisa hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Kita masih bernapas hari ini itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kita mampu, tapi karena anugerah Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita untuk dipakai menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, siang hari ini Tuhan mengajar kita untuk tetap
Tuhan tetap menasehati kita bahwa di hari-hari yang jahat ini kita tetap harus tetap hidup dalam kasih. Kita tidak membenci orang-orang yang berbuat jahat, tetapi kita mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Tuhan mengajar kita bahwa pembalasan itu bukan haknya kita, tetapi haknya Tuhan. Kita berikan kesempatan kepada Tuhan dan menyatakan kuasa Tuhan bahwa yang memberikan pembalasan, yang berhak memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menduakan Tuhan adalah Tuhan Yesus. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita ini manusia biasa. Biarkan kehendak Tuhan yang nyata. Dia limpahkan dan orang-orang yang menduakan dia akan menerima ganjarannya sebagaimana apa yang dia perbuat kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan Yesus saat ini menasihati kita untuk kita tetap hidup dalam penuh kasih, dalam menjalankan misi Tuhan untuk dia mengasihi kita, karena baiknya Tuhan, karena kasihnya Tuhan, sehingga dia rela datang untuk ke dunia untuk ketiga kalinya untuk menasihati kita, memerintah di bawah pemerintahan 1000 tahun damai. Dia akan datang sebagai Immanuel yang akan memerintah pemerintahan 1000 tahun. Apakah Tuhan masih izinkan kita memasuki dalam 1000 tahun itu adalah rahasia Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kalau siang hari ini, saudara-saudaraku, saya berdoa untuk organisasi PWGT, khususnya PWGT seluruh dunia atau seluruh Indonesia atau seluruh Makassar khususnya bagian timur yang kemarin berulang tahun yang ke-56. Tuhan memberkati saudara-saudaraku yang merayakannya. Semoga apa yang mereka kegiatan-kegiatan para ibu-ibu diberkati Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyatakan kuasanya, karena saudara-saudaraku mencari kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai kaum ibu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang datang kepada kita pada siang hari ini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi saudara-saudaraku, kasih itu adalah sifat Allah sendiri atau sifat Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita diberikan kasih, kita juga harus memperlakukan kepada orang lain. Jangan kita berpura-pura baik kepada orang lain, tetapi dibaliknya itu kita berbuat jahat, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, kita menduakan Tuhan, kita mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan di luar kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri, kalau saudara-saudaraku tak ingin didoakan, maka Tuhan, apalagi Tuhan yang menciptakan kita, mau didoakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu sangat baik. Dia mengasihi setiap manusia yang diciptakan. Hanya manusia yang sombong, manusia yang angkuh, yang menganggap dirinya benar, yang menganggap karena ketidakmampuan manusia sehingga mencari kekuatan dari luar. Padahal Tuhan sudah memberikan kamu kekuatan yang luar biasa. Kenapa kamu mengandalkan kuasa yang lain? Tuhan memberikan kita kesempurnaan dibanding dengan yang lain. Kenapa kamu ragukan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita? Untuk itu saudara-saudaraku, pergunakanlah hal yang Tuhan sudah berikan, yaitu anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan itu luar biasa dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lain. Dan kita berbahagia jadi manusia karena kita ini adalah gambar Allah. Kita adalah segambar dengan Tuhan Yesus. Kita segambar dengan yang menciptakan kita. Kita diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan, karena kita adalah ciptaannya. Kita dipanggil adalah anak-anaknya, karena kita anak yang dikasihinya. Dia mengorbankan tubuh rohnya untuk kita anak-anaknya, anak-anak yang takut dan taat kepadanya, yang melakukan semua kehendak Tuhan dan tidak menduakan Tuhan, yang belajar taat dan takut dan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi jangan kamu mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan selain kuasa Tuhan Yesus, karena kamu akan dibakar sendiri, kamu akan dimakan sendiri oleh kuasa itu, kamu akan jadi tumbalnya. Untuk itu saudara-saudaraku, jangan coba-coba menduakan Tuhan, karena yang menjadi
Yang akan membalaskan semua kejahatan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi jangan kamu mendoakan Tuhan, saudara-saudaraku. Sadarlah kamu, hai manusia, dan katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku sudah melakukan hal yang tidak benar di hadapan hadirat-Mu. Ampuni aku Tuhan, karena Tuhan Maha Kasih, Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Maka saat ini saudara-saudaraku, sebelum terlambat, kamu harus bertobat. Sebelum murka Tuhan itu datang, kamu harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itu, saudara-saudaraku, kamu sudah diajar Tuhan, kamu diberikan Tuhan untuk membaca Taurat dan Injil. Taurat itu adalah kekuatan Tuhan Yesus. Itu adalah firman Tuhan Yesus. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Atau itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi firman, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kita mendoakan Tuhan, tapi marilah kita andalkan Tuhan, bahwa hanya karena Tuhan saya masih ada pada saat ini. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam memberikan hormat. Jadi saudara-saudaraku, bagaimana kita memberi hormat itu? Kalau kita ketemu pagi-pagi, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau selamat hai atau apa, bagaimana kabar, apa kabar, itu adalah kita sudah saling menghormati, sudah kita saling memberikan hormat kepada sesama kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu yang Tuhan mau. Tuhan tuntut kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama kita. Karena bagaimana kita berbuat kepada Tuhan yang memberikan hidup kita, sedangkan orang yang ada di sekitar kita, kita membenci mereka, kita memusuhi mereka, kita berusaha untuk menghancurkan orang lain. Jadi Tuhan tidak menginginkan, saudara-saudaraku, itu adalah pekerjaan-pekerjaan Lucifer, itu adalah pekerjaan-pekerjaan iblis yang ingin menghancurkan orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita kerajaan kita dulu rajin, kita berusaha untuk belajar bagaimana yang baik di hadapan Tuhan, bagaimana melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan tidak sakit hati, supaya Tuhan tidak murka kepada kita karena hasil perbuatan kita, saudara-saudara. Tuhan tahu, Tuhan menilai kita itu dari hati kita, bukan karena kita pura-pura berkata-kata manis, padahal di belakang itu kita berencana jahat kepada orang lain. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ini Tuhan menyatakan kepada kita, janganlah kita hendaknya kendor kerajinan kita, tetapi biarlah roh kita menyala-nyala. Roh kita menyala-nyala untuk memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, bahwa saya masih ada, roh Tuhan masih ada pada saya. Itu karena anugerah Tuhan. Jadi saya mau pakai roh itu yang menyala-nyala itu untuk memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, karena Dia yang layak menerima sembah kita, Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak ditinggikan, karena Dia yang memberi hidup kita. Oh saudara-saudaraku yang kekasih, bertekunlah dalam doa, andalkanlah Tuhan dalam segala langkahmu, percayalah, segerakanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan, segala bebanmu, segala pergumulanmu, segala penyakitmu, segala kelemahanmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kamu, Tuhan akan menolong kamu, Tuhan akan menyertai kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Bapa di sorga, Engkau tahu tempat ini. Kalau ada ruangan di tempat ini, Tuhan, ada kuasa-kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan, aku hancurkan. Ada tertulis dalam firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan itu hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, bertekunlah dalam doa, bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan.
Ya, itu saudara-saudaraku. Jadi orang-orang kudus, orang-orang yang taat takut akan Tuhan, kita harus membantu mereka. Jangan orang-orang yang berbuat jahat kita bantu. Tetapi Tuhan bilang, kasihilah orang-orang musuhmu. Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Kita tetap mengasihi mereka. Pembalasan itu haknya Tuhan, saudaraku yang kekasih. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan janganlah mengutuk. Jadi orang-orang yang menganiaya kita atau orang-orang yang berbuat jahat kepada kita memberkati mereka supaya Tuhan mengampuni dia, supaya dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menduakan Tuhan, orang-orang yang menggunakan kuasa-kuasa kegelapan di tempat ini, aku mengampuni kamu. Biarlah pembalasan itu haknya Tuhan. Tuhan yang akan menjadi pembalasan. Tuhan yang akan memberikan hak untuk membalas semua kejahatan. Orang-orang yang menuai, orang-orang yang menanam kejahatan, yang membalas adalah Tuhan, bukan saya, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu yang Tuhan ajarkan untuk saya memberikan kasih kepada orang-orang. Karena orang-orang yang melakukan penganiayaan itu adalah pembalasannya adalah haknya Tuhan, bukan haknya saya, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi saya mohon Tuhan Yesus ampuni orang-orang yang menduakanmu di tempat ini, orang-orang yang mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan di tempat ini. Ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sadarkan mereka, ubahkan mereka menjadi orang-orang yang taat dan takut akan Dikau. Jangan hanya sekedar menyembah-menyembah, padahal yang mereka sembah adalah iblis, yang mereka sembah adalah setan, yang mereka sembah adalah kuasa-kuasa kegelapan. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan janganlah mengutuk. Jadi Tuhan menuntut kita untuk memberkati orang-orang yang menganiaya kita, orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, orang-orang yang mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan, yang ingin menunjukkan, yang ingin menghancurkan anak-anak Tuhan. Jadi pembalasannya adalah dari Tuhan Yesus sendiri, bukan haknya saya, tetapi haknya Tuhan Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hiduplah bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, saudara-saudaraku, jadi jangan kita menganggap diri kita pandai, tetapi kita menganggap diri kita ini tidak punya apa-apa. Tetapi biarlah Tuhan akan menyatakan kuasanya, kehendaknya di tengah-tengah kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung pada hidupmu dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah kesempatan kepada murka Allah. Jadi saudara-saudaraku, berikanlah kesempatan kepada orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menduakan Tuhan, dan biar kalau murka Tuhan akan berkarya, biarlah kehendak Tuhan yang nyata. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Jadi pembalasan itu adalah hak Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu adalah haknya Tuhan, bukan manusia yang harus menentukan kejahatan dibalasnya kejahatan. Tetapi Tuhan berfirman pada siang hari ini, pembalasan bagi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menduakan Tuhan adalah haknya Tuhan. Biarkan murka Tuhan yang akan menyala-nyala kepada orang-orang yang menduakan Tuhan, kepada orang-orang yang berbuat jahat, kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, kepada orang-orang yang senantiasa mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan selain kuasa Tuhan. Dan itu adalah haknya Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin, bahwa pembalasan bagi orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang menduakan Tuhan, itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya manusia. Jadi firman Tuhan ya dan amin. Tetapi berilah kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah haknya Tuhan.
Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus yang akan membalas kepada orang-orang yang menduakan Tuhan, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang menggunakan kuasa-kuasa kegelapan selain kuasa Tuhan. Jadi itu adalah haknya Tuhan. Jadi janji Tuhan ya dan amin. Apapun itu, perbuatan apapun itu, Tuhan yang berhak untuk membalas kejahatan-kejahatan atau perbuatan-perbuatan orang-orang yang telah menduakan Tuhan. Orang-orang yang mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan. Itu adalah haknya Tuhan yang membalas, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetapi jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendakmu jadi, bukan kehendak hamba. Kalau saya berbuat baik kepada orang lain, bahwa saya menumpukan bara di atas kepala orang itu, dan biarlah Tuhan yang akan menyalahkan apinya jika Tuhan sudah berkehendak, jika Tuhan menginginkan. Karena hak pembalasan kepada orang-orang jahat bukan haknya saya, tetapi haknya Tuhan Yesus sendiri. Berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oh haleluya. Thank you Jesus. I love you Jesus. Engkau sungguh baik. Nyata kasih-Mu, nyata kebenaran-Mu, bahwa pembalasan itu adalah hak-Mu Tuhan. Jadi orang-orang yang mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa mantra-mantra, itu adalah haknya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan membalas semua kejahatan-kejahatan itu, dan Tuhan akan menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya, menyatakan keagungannya kepada orang-orang yang mempergunakan kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang telah menduakan Tuhan. Karena hak pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya saya. Jadi cukup saya mendoakan mereka supaya Tuhan mengampuni mereka, Tuhan mengasihi mereka, menolong mereka, memberkati mereka. Karena apa yang mereka tuai, apa yang mereka tanam, itu yang akan mereka tuai. Apa yang mereka petik, itu yang mereka ambil. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Kau luar biasa. Nyatakan kasih-Mu, Engkau memberkati kedua orang tuaku yang ada di Buntau, di Palesan, saudara-saudaraku dimanapun mereka berada. Engkau tuntun, Engkau peliharakan mereka, Engkau jaga mereka dengan kasih sayang-Mu. Engkau ampuni mereka Bapa. Biarlah mereka selalu melakukan apa yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Tanpa bimbingan-Mu, tanpa arahan-Mu, tanpa pertolongan-Mu, tanpa belas kasih-Mu Tuhan, sia-sialah kehidupan kami. Kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih di hadapan hadirat-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa luar biasanya. Bapa di sorga, orang-orang yang mempergunakan kuasa kegelapan, yang menganggap dirinya baik, yang menganggap siang malam mereka berdoa, tetapi mereka mendoakan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Dan untuk itu, biarlah Tuhan yang akan menyatakan kuasanya, menyatakan kehendaknya kepada orang-orang yang berbuat jahat, kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Biarlah damai sejahtera Tuhan nyata. Biarlah kuasa Tuhan melimpah-limpah di dalam setiap langkah hidup kita. Dan kita tetap percaya Tuhan, bahwa karena Tuhan Yesus, karena anugerah Tuhan Yesus, kita ada bersama-sama. Kita merenungkan firman kebenaran Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Biarlah. Tetapi janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan itu yang Tuhan mau, saudara-saudaraku, bahwa jangan kita kalah dengan kejahatan, tetapi kita kalahkan dengan kejahatan itu dengan kebaikan. Kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang-orang yang menduakan Tuhan, kepada orang-orang yang mempergunakan kuasa kegelapan. Karena ketahuan orang-orang yang mempergunakan kuasa kegelapan, sekalipun kamu pandai mempergunakan apapun, tetapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Di mata Tuhan itu kelihatan semua apa yang kamu lakukan. Perkataan Tuhan, Tuhan itu ya dan amin. Tuhan Yesus itu ya dan amin. Dia mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Dia tahu apapun yang kita lakukan.
Tuhan, sekecil apapun itu. Kalau mungkin kita menganggap, wah, tidak ada orang yang melihat saya berbuat begini, saya menyimpan sesuatu di sini, saya menyembunyikan sesuatu di sini, saya menyembunyikan mantra di sini, supaya orang kalau masuk dia kena mantra-mantra atau kena guna-guna atau kena apa. Pembalasan itu haknya Tuhan, tetapi ada waktunya Tuhan. Apa yang Tuhan berjanji dan Tuhan mengatakan firman kebenarannya pada saat ini, bahwa apa yang kita perbuat itu yang kita tuai, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Jadi saudara-saudaraku, apa yang kamu perbuat saat ini itu yang kamu akan tuai, itu yang akan mengena dirimu sendiri, dan kamu sendiri akan menuai perbuatanmu sendiri. Saudara-saudaraku, tidak ada ancaman di dalam kata-kata ini, tidak ada, hanyalah tanda syukurku, tanda terima kasihku kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkata pembalasan itu adalah haknya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengajar adalah mengasihi dan mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, biarlah kita senantiasa mengampuni orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia, marilah kita agungkan Dia, karena Dia adalah Tuhan yang layak menerima sembah. Dialah Tuhan yang layak menerima pujian. Kita puji Dia, kita agungkan Dia, karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang empunya kerajaan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa Yahweh, terpujilah namamu. Jadi firman Tuhan yang saya ambil tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, adalah dari Roma 9 ayat Roma 11 ayat 9 sampai dengan 21, saudara-saudaraku. Jadi ini adalah 10 ayat, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan Yesus mengajari kita untuk belajar taat dan takut akan Tuhan, untuk belajar memuji Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup. Kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, mari kita puji Dia, mari kita muliakan Dia, karena Dia adalah Tuhan yang baik, Dialah Tuhan yang punya kekuatan kita, Dia yang memiliki hidup kita. Untuk itu serahkanlah dirimu kepada Tuhan, andalkanlah Dia, pujilah Dia, sembahlah Dia, karena Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala, sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya Yesus jangan biarlah hatimu berdebar, akhirnya kamu berjaya. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara dan duka. Kau nantikanlah hari kedatangannya. Langit gemilang terbuka. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama
dengan pengasihan. Berserikatmu tetap teguh dan di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman. Berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Ku cinta Kau, Yesusku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Ku cinta Kau, Yesusku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta Kau, Yesusku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Ku cinta Kau, Yesusku. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, dan memandangmu di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang Kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh.
Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang kuasanya tak tepring. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertambah hati ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar mereka. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang mengasihiku, yang melindungiku, yang memegang tanganku, yang memelukku, yang merangkulku, menjagaku siang dan malam, sehingga kemanapun aku melangkah, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Aku bersyukur dan terima kasih di hadapan hadirat Bapa. Terima kasih para malaikat-malaikatku yang menjagaku. Terima kasih Bapak Yahwehku. Terima kasih Bapak, anakmu ini datang merendahkan diri, datang mengucap syukur, datang memuji-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapak, untuk memuji-Mu. Sekalipun manusia banyak yang sekarang telah menduakan-Mu, banyak yang menggunakan, mereka datang bersujud, tetapi dia bersujud di bawah kaki Lucifer Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu. Pembalasan adalah hak-Mu Tuhan. Aku serahkan semua itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehendak-Mu jadi, bukan kehendakku. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus. Segala pujianku, segala hormatku, segala kasih sayangku, segala akal budiku, segala hatiku, segala mataku, segala telingaku, segala apa yang Tuhan berikan, aku pakai untuk menyembah-Mu, aku pakai untuk menyenangkan-Mu Bapa. I love you Tuhan Yesus, I love you Tuhan Yesus, I love you Bapa, I love you Roh Kudus yang manis, I love you, I love you. Terpuji-pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya, selama-lamanya. Engkau berkati Sudiang Bapa, Engkau berkati tempat di mana aku berada. Dimanapun aku melangkah, Engkau tetap memberkati Bapa. Dan kemanapun aku melangkah, Engkau memberkati. Berkati pemerintah Sulawesi Selatan Tuhan, dan orang-orang yang menduakan, pembalasannya adalah hak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya, aku mengandalkan anak-anakku kemanapun mereka melangkah, Tuhan pegang tangan mereka, agar
pegang kaki mereka agar mereka tidak melangkah sendiri, tetapi biarlah mereka bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Aku serahkan hidup mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mereka ada di bawah perlindungan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapak Yahweh, Bapak Elohimku. Aku mau memuji-Mu, aku menyembah-Mu, aku menyenangkan hati-Mu di tempat ini. Aku mengagungkan-Mu di tempat ini. I love you Bapak, I love you Bapak, I love you Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Engkau berkati bangsa negara, aku berkati pemerintah, berkati Bapak Jokowi bersama dengan semua aparatnya, bersama dengan semua jajarannya. Berkati gubernur seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, wali kota seluruh Indonesia, bupati seluruh Indonesia, camat seluruh Indonesia, lurah seluruh Indonesia, desa seluruh Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia. Engkau berkati Bapak, dan Engkau tahu orang-orang yang menduakan-Mu. Aku serahkan semua itu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kehendak-Mu Tuhan jadi, bukan kehendak hamba. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapak Yahweh, terpuji-pujilah nama-Mu Bapak. Haleluya. Segala pujianku, hormatku hanya bagi-Mu. I love you Tuhan Yesus, I love you Bapa, kehendak-Mu nyata. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Terpuji-pujilah nama Bapa, kehendak-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Pembalasan itu adalah hak-Mu Tuhan Yesus. Segala pujianku, segala hormatku hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha agung, di tempat yang maha mulia, di tempat yang maha suci, di tempat yang maha tinggi. Terpuji-pujilah nama Bapa, kehendak-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Darah Yesus yang berkuasa.